Hey, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman buka video ini, kali ini kita akan mengulas lagi mengenai aplikasi Flexsim. Dan pada video ini, kita akan sedikit lebih mendalam mengenai penggunaan aplikasi Flexsim itu sendiri, terutama di fitur-fitur itemnya. Seperti biasa, kita latihan dengan membuat sebuah model, dan langkah pertama untuk kita harus eh, tentunya punya model yang ingin kita bentuk. Dan untuk saya, model yang ingin saya bentuk bisa teman-teman lihat ada di layar saat ini. Nah, oke. Mari kita mulai membuat modelnya. Pertama kita buka aplikasi Flexsim-nya. Kebetulan di sini saya dapat update Flexsim 2019. Nah, seperti biasa kita harus mulai meletakkan semua item-item di lahan kosongnya. Oke, jadi saya akan meletakkan semua itemnya dulu. Stop dulu di sini, kita ada di bagian penyusunan conveyor, teman-teman. Nah, di bagian penyusunan conveyor ini, saya buat conveyornya jadi bercabang 3. Di sini ada yang perlu teman-teman cek ketika terutama bikin conveyor, itu pastikan arahnya ke depan. Ini ke depan, ini ke depan. Nah, yang satu ini arahnya masih ke belakang. Cara mudah buat merubah arahnya itu ada di sebelah kanan bawah sini, teman-teman. Reverse direction. Dengan gitu dia udah berubah arahnya. Oke, kita lanjut lagi naruh barang-barang. Oke, selesai sampai di sini. Saya sudah dapat kira-kira seperti inilah konsep atau model dari layout pabrik yang mau saya buat gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan dengan
rantai A dulu. Sebenarnya teman-teman bisa sambil masukin operator dan transporternya. Cuman biar kita nggak bingung, di sini kita akan hubungkan langsung dengan rantai A sebelum ada operator dan transporter yang lain. Nah, dalam menghubungkan rantai A ini kita perlu cermati juga aliran dari barang dan item-item yang terhubung sama barang atau produk utama kita. Nah, di model ini ceritanya inputnya ada di sebelah kiri sini di source dan Q1 atau antrian 1. Dan mereka itu melambangkan atau menyimbolkan menyimbolkan bahwa ini adalah entrance dari departemen produksi. Model yang kita buat ini adalah layout dari bagian packaging, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu maka saya akan membuat rantai A-nya atau alur PPO-nya seperti ini, teman-teman. Dari source ke antrian 1 ke antrian 2, dari antrian 2 ke conveyor, dari conveyor masing-masing ke prosesornya. Nah, teman-teman perlu cermati di sini, meskipun ini kita pakai cabang dan berbeda conveyor, tapi kita nggak perlu menyambungkan rantainya pakai rantai A di sini. Kenapa? Karena nanti kita akan pakai fitur decision point, teman-teman. Jadi tanpa ada rantai A nanti bisa dari conveyor 1 pindah ke conveyor lengkung yang sebelah kiri atau pindah ke conveyor lengkung yang sebelah kanan. Rantai A-nya jadi dari sini bercabang jadi 3 jalur. Jalur prosesor 1 ke antrian 3 ke kombiner 1. Jalur prosesor yang tengah ke antrian 4 ke kombiner yang tengah. Dan prosesor yang ada di bawah ke antrian 5 ke kombiner 5. Nah, ada sebuah fitur yang bisa memudahkan teman-teman kalau mau konekin beberapa item ke satu item tujuan gitu. Caranya adalah seperti ini, teman-teman. Tekan tombol kontrol dan jangan dilepas sambil klik kiri ke ketiga item yang tujuannya sama gitu. Di sini ketiga kombiner ini tujuannya sama, yaitu ke antrian 6. Jadi saya akan pakai tombol kontrol lalu ke klik kiri ke 3 kombinernya. Lalu kita bisa lepas nih, udah lepas. Kita tekan lagi tombol A, teman-teman, dan jangan dilepas buat menghubungkan rantai A. Ini shortcut aja sih, shortcut buat rantai A-nya. Nah, kita cukup klik 1 dan di sini udah ada 3 kombiner terhubung. Fungsi lain dari tombol kontrol yang menimbulkan kotak merah ini adalah kalau kita klik kiri nih, teman-teman, klik kiri 2 kali. Yang di sebelah kiri sini, quick properties-nya, kita scroll ke bawah, lalu kita klik use transport. Nah, ada tulisannya di bawah, 3 object change. Artinya sekali kita klik use transport, maka tiga-tiganya ini bakal pakai transport juga. Artinya nanti mereka nggak perlu kita klik satu persatu buat use transport, teman-teman. Kita coba sekali lagi di Q3 dan Q4 sampai ke Q5. Di sini kontrol lalu klik kiri sampai ada merah-merahnya gini. Lalu di sebelah kiri bisa kita lihat use transportnya belum dicentang, kita centang. Oke. 3 object change. Nah, di sini teman-teman bisa lihat objeknya itu udah tertaut belum. Tadi pas mencet kontrol dan klik kiri itu udah pas belum sama objeknya di sini. Sebelah kanan atas ada model Q3, Q4, Q5. Ini artinya mereka udah ikut ketautan pas teman-teman mencet kontrol tadi. Buat matiin merah-merahnya kita pencet kontrol dan klik kiri juga. Dan jangan lupa teman-teman, setelah teman-teman pakai fitur itu harus dimatiin lagi. Karena nanti ketika teman-teman mau klik antrian 3 atau antrian 4, antrian 5, kalau itunya belum dimatikan, semua perubahan yang teman-teman buat di salah satu antrian itu bakal kepake di ketiga antriannya, teman-teman.
Di sini kita cek apakah antrian 3 udah ada di transport, udah. Apakah antrian 5 udah ada di transport, udah. Oke. Berarti aman ya. Kita lanjut. Menghubungkan rantai A lagi. Oke. Di sini rantai A dari sini. Dari Q6 saya mau itemnya pindah ke 3 tempat. Berdasarkan tipe itemnya. Ke antrian 7, antrian 8, dan antrian 9. Oke, gini. Nah, di sini ada source lagi dan ada antrian 10 atau Q10. Buat apa? Di sini karena tadi kita pengen buat layout dari tempat packaging, maka di sini akan saya buat palet buat sebagai dasar packaging item-item nanti. Nah, di source-nya saya pengen bikin sesuatu yang unik. Kedatangan palet itu udah ada jatah-jatahnya gitu. Jadi dia arrival sequence, dia bakal datang 3 kali dalam sehari. Nah, 3 kali ini tiap datang dia bakal bawa 20, 20, dan kedatangan terakhir dia bakal bawa 25. Oke, kita apply. Kita ganti dulu flow item class-nya jadi palet. Aman. Kita apply dan kita oke. Nah, jangan lupa buat hubungin pakai rantai A. Nah, di sini teman-teman ada sesuatu bagian yang unik mengenai combiner. Jadi combiner itu dia bakal nge-combine satu item dari source pertama atau sumber pertama dengan beberapa item dari source kedua dan seterusnya. Jadi source pertama itu adalah source yang penting dan dia jumlahnya bakal dianggap satu sama combiner kalau kita menggunakan fitur yang normal, fitur yang kayak sekarang. Nah, jadi sebelum kita adakan ini harusnya kita cancel dulu ya teman-teman. Sorry. Kita bakal cancel pakai fitur kontrol tadi udah merah 3. Lalu kita tekan Q buat mutusin rantainya. Nah. Oke, kita matikan fitur kontrolnya. Nah, di sini combinernya belum ada input sama sekali berarti ya. Karena ini belum ada input, maka hal pertama yang kita hubungkan ke ketiga combiner ini akan dianggap sama dia sebagai input pertama. Yang nantinya dalam proses combiningnya, dia akan dianggap sebagai masukan tunggal. Jadi dia jumlahnya cuma satu, cuma dibutuhkan satu di combiner itu. Nah, dalam combiner ini kan tujuan kita buat packing barang. Katakanlah kita mau packing 3 barang atau 5 barang dalam satu palet, di atas satu palet gitu. Maka jumlahnya yang ada satu itu kan palet. Maka yang kita hubungkan pertama ke item combiner itu ya palet dari source 2 di sini, teman-teman. Kita hubungkan pakai rantai A. Dan ingat harus ke ketiga-tiganya, jangan cuma satu aja. Combiner yang atas, yang tengah, dan combiner yang bawah. Nah, setelah kita connect dengan source pertama atau sumber pertama yang bakal jadi dasarannya yaitu palet, kita baru bisa hubungin dengan sumber masukan keduanya, yaitu produknya dari antrian 3 di sini ke combiner 1, antrian 4 ke combiner yang tengah, dan antrian 5 ke combiner yang paling bawah. Oke. Kita lihat kalau dari rantai A-nya semuanya udah oke, aman. Oke. Sampai ke ujung juga aman. Sip, kita bisa coba masukin operator dan transporternya. Di sini di bagian awal saya pengen pakai satu transporter, dan buat masukin ke conveyor saya mau pakai operator aja satu. Lalu untuk dari antrian 3, 4, 5 ke combiner 1 dan 17 dan 18 saya mau pakai robot di sini teman-teman.
Nah, robotnya masih agak kecil. Agar bisa menjangkau yang agak jauh, kita perbesar dikit robotnya. Oke, sip. Cukup nggak ya? Oke, kira-kira cukup lah segitu. Atau kita perbesar lagi aja, teman-teman. Biar jangkauan robotnya lebih jauh. Oke, sip. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, di sini ada combiner yang langsung ke antrian. Di sini saya mau ada operator 1, dan dari antrian 6 saya mau pakai transporter. Nah, dari antrian 6 ini nanti itemnya akan dipisah menjadi 3 sesuai eh, tipenya atau warnanya, nanti kita bedakan berdasarkan warna. Oke, lanjut. Di sebelah sini saya mau ada eh, operator juga, meskipun dia nanti job desk-nya cuma memindahkan palet. Oke, semuanya udah ada operator. Aman. Nah, kita bisa mulai menghubungkan operator pakai rantai S, teman-teman. Dari tempat kerja dia atau tempat dia mengambil barang, di sini antrian 1 diambil sama transporter 1, antrian 2 diambil sama operator 1. Kemudian, nah di sini kita bisa pakai fitur yang tadi, fitur kontrol, teman-teman. Kita tekan kontrol. Oke, lalu tekan S karena rantai S. Kita hubungkan ke si robot. Nah, muncul 3 rantai S ya yang terhubung ke robot. Kita bisa pakai kontrol buat mematikan fitur yang tadi. Oke, lanjut ke operator 2. Operator 2 di sini dia punya tugas buat mengambil di 3 tempat ya. Sorry. Ini juga bisa kita pakai fitur kontrol tadi. Tapi gini juga nggak masalah. Oke, di sini buat pengambilan palet diambil oleh operator 3. Dan di bagian antrian 6 akan diambil oleh transporter 2. Oke, tadi kita udah edit buat masukkan yang berbentuk palet di atas. Nah, sekarang kita edit buat masukkan yang berbentuk produk utama kita. Oke, di sini katakanlah produk utama kita itu apa ya? Sudah dalam kardus gitulah ya. Agar sinkron dengan masukan berupa palet, kita juga pakai revel sequence di sini. Nah, revel sequence-nya ada katakanlah 4 kali ya, agar lebih tinggi dari arrival sequence palet. Nah, di sini dia akan datang 4 kali dalam sehari. Nah, sekali datang itu itemnya ada katakanlah 50. 50, 50, dan di sini yang terakhir ada 10. Kita buat agak beragam sedikit datanya, teman-teman. Di sini bisa 35, 50, 35, 50, dan 10. Maka dia akan datang 4 kali. Pada kedatangan pertama dia akan 50, dan 35, 50, 10 gitu ya. Oke. Nah, kita reset. Buat kita uji coba operasinya. Sini kita lihat udah oke. Kita uji coba operasi, teman-teman. Oke, sekali masuk gitu. Nah, ada yang lupa di sini. Kita belum use transport untuk beberapa bagian. Terutama di antrian 1 di sini, kita belum use transport. Di flow-nya kita centang use transport, apply oke. Lalu di 2 antrian besar ini, teman-teman, kita bisa pakai fitur kontrol aja biar cepat. Kita centang use transport. Oke, siap. Oke, semuanya udah di use transport. Di bagian ini juga, oh belum ternyata. Oke, semuanya udah di use transport. Sekarang kita perlu pembeda di sini, teman-teman.
agar item yang keluar dari antrian 1 ini udah ada warna-warnanya atau udah ada pembedanya gitu. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, untuk membuat item yang berbeda ketika keluar dari antrian 1, kita bisa pakai trigger di sini, teman-teman. Trigger, lalu kita add a new trigger on exit ketika keluar. Kita tekan tombol hijau, data, lalu set item type and color. Warna dan tipenya itu probabilistiknya mau seperti apa. Nah, di sini kita pakai probabilistik uniform aja dan 1,3 get stream. Kita coba berapa warna yang akan keluar dari probabilistik itu. Kita apply OK, kita reset dan run. Oke, warna merah. Warna merah. Kita percepat sedikit. Oke, ada warna biru dan warna hijau. Kita cek lagi, siapa tahu ada warna yang lebih. Oke, enggak ya. Jadi ada 3 warna itu. Sesuai sama prosesor kita yang ada 3 dan model yang ingin kita buat, yaitu model untuk layout dari lantai packagingnya yang akan berisi 3 produk yang berbeda. Oke, kita sudah tahu 3 warnanya. Sekarang kalau tadi kita lihat secara sekilas, transporternya itu malah bolak-balik aja, cuman ngangkat satu item, lalu balik lagi, ngangkat satu item, balik lagi. Nah, sedangkan operatornya bisa bekerja lebih cepat. Jadi antrian 2 ini tempatnya malah jadi kosong, teman-teman. Malah lebih mudah kosongnya, maka transporter ini akan kita ubah kapasitasnya. Jadi sekali angkut, dia bisa bawa katakanlah 8 ya, teman-teman. Kapasitinya kita ubah 8, jadi sekali ambil dia akan ambil 8. Nah, tentu untuk ambil 8 item itu dia butuh waktu gitu kan. Kita masukkan di sini load time-nya. Waktu untuk memuatnya. Katakanlah 10 detik. Unload time-nya juga 10 detik. Oke, kita apply. Kita oke. Oke. Kita coba run lagi sekali lagi, teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, sekali masuk ada 5. Oke, sip. Mungkin buat unload time-nya kita kurangi aja. Biar kecepatannya lebih seimbang. 3 detik lah ya. Karena dibantu oleh operator juga nanti. Pasti diambil sama dia. Oke, di sini. Nah, kita masuk ke bagian yang menurut saya menarik sih di sini. Karena di sini ada konveyor yang bercabang 3. Dan cabangnya ini akan dibagikan sesuai dengan warna dan tipe dari produk itu tadi, teman-teman. Oke. Di konveyor ini kita akan memakai fitur decision point atau item decision point di sini, teman-teman. Satu ditempel di pangkalnya awalnya. Kita bilang hulu lah ya. Hulunya 1. Lalu 1 dipasang di hilir. Di hilirnya ini buat pemasangan pertama saya sangat sarankan buat tujuan normalnya atau tujuan yang kalau barang itu tidak memiliki keunikan, dia bakal jalan secara normal kemana? Biasanya kan lurus. Nah, baru nanti kalau ada item-item yang unik berwarna apa dan apa, maka dia akan belok ke konveyor kiri dan konveyor kanan. Oke. Nah, gimana kita bikin logikanya untuk masuk ke decision point? Gampang, tinggal kita klik aja decision point yang ada di hulu, yang ada di awal, di pangkalnya. Dia akan muncul seperti ini, decision point properties. Kita klik tombol plus hijau yang ada trigger di sini, add a new trigger, dan on arrival. On continue. On continue kita tekan tombol hijau, send item by case.
Nah, desain item by case ini ada pilihan nih teman-teman. Buat case default atau case yang kalau nggak ada unik-uniknya dia mau dikirim kemana. Makanya tadi saya minta teman-teman buat memilih decision point pertama itu ada di tengah atau di tempat normalnya. Nah, di sini uh, kita bisa ambil ini aja teman-teman. Gambar item yang seperti pipet tetes, lalu kita klik ke decision point 2 di sini, model find decision point 2. Model dot find. Nah, ini yang atas. Kita tambah lagi buat item yang kedua. Item yang kedua itu, masih item yang pertama. Nah, untuk item yang pertama kita bakal kirimnya ke tempat yang sama, yaitu di bagian tengah. Buat item 1 kita kirim ke bagian tengah. Buat item kedua kita kirim ke bagian kiri. Dan buat item yang ketiga, bentar. Buat item yang ketiga di sini paling bawah kita kirim ke di decision point yang sebelah kanan. Oke. Bisa teman-teman lihat, saya tarik ke atas biar jelas. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini teman-teman. Buat destination ini banyak cara sih sebenarnya buat ngisinya selain cara yang barusan. Cuman cara barusan ini menurut saya paling enak karena kita nggak perlu nulis-nulis, tinggal ngeklik pipet tetes ini diarahin ke decision point yang kita mau. Buat default dan 1 itu akan lurus, dan buat case 2 dan 3 dia bakal berganti. Nah, di model persoalan ini kita nggak ada case yang istilahnya normal gitu. Tiga-tiganya itu kita buat unik dengan warna yang berbeda tadi teman-teman. Jadi masing-masing bakal punya tempat sendiri, dan yang ke tengah itu meskipun di sini buat case default dan case 1, tapi nanti yang ke tengah bakal warna yang sama, yaitu warna merah kalau nggak salah ya. Seingat saya sih tadi warna pertama merah. Oke, kita cek lagi. Aman. Nah, buat keluaran atau output dari antrian 6 itu kan kita akan arahin mereka ke Q7, 8, dan 9. Nah, di sini kita bakal ubah sedikit triggernya. Flow-nya. Kalau di antrian di flow. Lalu send to port kita ganti bukan first available tapi port by case. Nah, case default ke port 1, case 1 juga ke port 1. Ingat yang tadi case default dan case 1 itu sama, itemnya sama. Lalu case 2 dia akan ke port 2. Dan case 3 dia akan ke port 3. Nah, di sini dia ada 3 port, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, di sebelah kanan ada 3 tujuan kan. Nah, buat menentukan yang mana yang 1, 2, 3 itu gimana? Gampang, teman-teman. Tadi pas teman-teman ngekonekin rantai A di sini, yang dikonekin pertama itu bakal jadi port pertama, yang kedua bakal jadi port kedua, dan yang ketiga jadi port ketiga. Atau enggak, teman-teman bisa lihat di urutan sini. Kalau teman-teman cuma ingat 1, yang 1 itu paling atas, kita urutin aja. Ini port 1, port 2, dan port 3. 1, 2, 3. Oke. Berarti sampai sejauh ini harusnya di Q7 atau antrian 7 itu warnanya merah ya teman-teman. Kita reset. Kita coba run. Oke. Ada error sini teman-teman. Nah. Oke, kita stop dulu. Kita reset. Di sini bisa teman-teman lihat label doesn't exist. Oke. Nah, itu artinya di bagian antrian 6 ini kita kan mengirim item itu port by case. Meskipun tadi di awal kita udah memasukkan case 1 itu warna merah, case 2 itu warna biru mungkin tadi ya, lalu hijau gitu. Tapi ketika udah masuk ke combiner, udah dicampur sama palet, dia bakal berubah lagi. Jadi udah bukan port by case 1, case 2, dan case 3, tapi dia bakal jadi default lagi. Makanya dari item keluaran dari combiner ini, kita harus
klik gini teman-teman. Dan kita klik di trigger. Trigger lalu ke bagian on exit. Ketika keluar dari combiner gitu. Nah, ketika keluar dari combiner kita klik tombol plus hijau. Kita pilih di bagian data, lalu set item type aja, set item type aja. Yang colornya nggak usah. Set item type, kita pilih type-nya buat yang bagian tengah. Kalau tadi teman-teman ingat, itu tipe 1 teman-teman yang bagian tengah. Maka kita tulis angka 1, type 1, kita apply, dan kita OK. Oke, sip. Dan item kedua itu bakal keluar dari combiner yang ada di atas teman-teman di sini. Nah, kita klik lagi di trigger, tombol plus hijau, lalu on exit, lalu kita klik tombol plus hijau lagi di bagian data, set item type. Ini diubah semuanya jadi angka 2. Oke. Kita apply, kita oke. Nah, di bagian 3 sama juga. Teman-teman pencet trigger, plus, on exit, lalu data set item type ganti jadi 3. Oke. Oke, di sini aman. Nah, kalau teman-teman jeli tadi di bagian awal-awal sini, teman-teman, itu ada sebuah error, yaitu ketika item-item di sini masuk ke combinernya, mereka cuman satu palet dengan satu item. Kenapa bisa gitu? Karena kita tadi belum edit, teman-teman. Jadi di combiner ini kita double klik, lalu di bagian ini pilihan combiner, menu combiner, ini ada tulisan from input port 2. Yang tadi kita bahas, port 1 adalah palet dan port 2 adalah produk yang keluar dari prosesor sini, teman-teman. Kita pengennya katakanlah 4 aja ya, agar pas. 4, kita apply, kita oke. Lalu untuk yang sampingnya juga sama, tipe-tipe yang lain juga sama. Kita pengen 4 item ada di situ, di atas palet. Kita oke. Dan selanjutnya, kita 4, lalu oke. Untuk pilihan combine modenya kita pilih pack aja teman-teman. Biar nanti ketika keluar itu kesannya barang ada di atas palet gitu ya. Udah dipakin di atas palet gitu. Oke, kita reset dan kita run modelnya. Agak kita lambatkan sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian tengah, item yang merah akan lurus, hijau ke kiri, dan biru akan ke kanan teman-teman. Itu artinya case 1, case 2 hijau, dan case 3 itu biru. Nah, untuk bagian selanjutnya mereka bakal dipak atau di packing gitu menjadi 4 bagian. Nah, buat gerakan dari robotnya sendiri sebenarnya kalau kita panjangnya bisa pas gitu teman-teman, dia bakal bener-bener naruh itemnya di atas sini. Nah, cuman ini karena hanya perkiraan jadi dia bakal kayak melempar gitu ya. Cuman nanti bisa teman-teman sesuaikan aja ukuran robotnya dan mungkin jumlahnya. Kalau dinilai ini kurang efisien bisa ditambah lagi jadi 2 atau 3, nggak masalah. Nah, di sini operator bakal ngambil palet buat dikasihin ke combiner yang kosong. Oke. Nah, lalu di sini operator 2 dia bakal ngambil pak yang udah berisi di sini. Nah, lalu ditaruh ke antrian, dari antrian nanti diambil oleh transporter, dari transporter akan dikirim ke masing-masing bagian gitu ya. Oke, modelnya udah selesai nih teman-teman. Model secara gerakannya gitu ya. Tapi di sini kita mau nyoba agar model kita ini kalau dilihat orang udah kayak bener-bener pabrik beneran gitu, udah kayak plan beneran. Nah, kita akan tambahkan dinding di sini teman-teman. Kita tambahkan dinding, katakanlah ini untuk bagian gudang palet gitu ya.
Oke, sorry. Nah, buat dinding ini teman-teman tinggal memilih buat ujung apa ya, pasoknya gitu, buat kita hubungkan. Nanti dia udah membentuk dinding sendiri otomatis, teman-teman. Oke, di sini kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini bagian pabrik yang fokus untuk melakukan proses packaging, dan di sini bagian gudang yang terpisah. Nah, pintunya sengaja saya buat berubah. Kita lihat apakah transporternya bakal bergerak maju, nabrak si dinding, atau dia bakal muter. Yap, ternyata dia nabrak teman-teman. Jadi kita harus bikin desainnya ini juga yang lebih realistis buat dihitung jarak terdekatnya. Kalau jarak terdekatnya emang lurus ya kita harus lurus teman-teman. Kayak gini. Kurang lebih seperti ini model yang kita buat di video kali ini. Tampilan yang saat ini teman-teman lihat adalah tampilan cinematic view dari model yang tadi kita buat. Cinematic view ini dibuat menggunakan aplikasi Flexim itu sendiri. Kalau teman-teman penasaran dengan cara pembuatan tampilan ini, jangan lupa tonton video Flexim seri 3 yang bisa teman-teman akses di layar saat ini. Di situ kita akan membahas cara membuat cinematic view dan cara memunculkan data visual di Flexim untuk analisis. See ya!